Nah, hari ini, kita akan bercerita mengenai, profesi dokter ya, adik-adik ya. Mungkin saya screen share aja ya, Mbak Dita ya? Oke, kita mulai ya. Sebentar. Sudah muncul? Ya, oke, adik-adik semua kita mulai ya. Heeh. Ya, hari ini kita akan, mengenal tentang profesi dokter. Pasti udah pada tahu ya sebetulnya ya, dokter itu, apa, sudah pernah ketemu dengan dokter mungkin ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Pertama, kita akan belajar tugas dokter itu apa sih, gitu. Terus nanti juga kita akan belajar tentang, dokter itu biasanya bekerjanya di mana saja ya. Nanti juga kita akan belajar tentang alat-alat yang dipakai dokter itu, apa saja. Nanti adik-adik bisa, tahu gitu ya. Terus kemudian ternyata ada banyak sekali macam-macam dokter. Nanti kita bahas juga tentang macam-macam dokter itu ada apa aja, dokter apa saja. Dan terakhir nanti, kita akan bermain tebak-tebakan dan juga akan membuat tas dokter biar seru ya nanti. Oke. Nah, di sini, pertama kita akan membahas mengenai tugas dokter ya. Tugas dokter itu sebetulnya apa saja ya? Nah, tugas dokter itu secara umum, dokter itu tugasnya untuk melayani atau membantu pasien. Nah, pasien itu apa sih? Pasien itu adalah, orang yang, datang mengunjungi dokter. Tapi pasien itu adik-adik sebetulnya ada berbagai macam jenis pasien ya. Kita bahas satu-satu ya. Pertama nih, ini adalah pasien yang sakit. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada anak yang sakit demam. Terus ada juga anak yang sakit gigi. Ini juga ada anak yang, batuk pilek. Nah, ini kita bilang ini adalah pasien yang sakit. Nah, bagaimana nih dokter tugasnya ketika menghadapi pasien seperti ini? Pertama, dokter akan memeriksanya kalau ini namanya alatnya stetoskop ya, nanti kita bahas lebih dalam nanti ya. Ini, dokternya pertama periksa dulu, periksanya juga selain menggunakan stetoskop juga bisa menggunakan senter. Nah, ini ketika mungkin adik-adik saat periksa ke dokter kadang suka disuruh buka mulut ya. Nah, itu sebetulnya dokter mau melihat keadaan tenggorokan adik-adik, apakah ada radang atau misalkan ada kumannya, nanti dokternya bisa tahu dari situ ya. Nah, setelah memeriksa pasien yang sakit, nanti dokter akan meresepkan obat ya. Nanti, di rumah adik-adik bisa minum obatnya, gitu. Itu, jenis pasien yang pertama, itu pasien yang sakit. Nah, sekarang jenis pasien yang kedua. Nah, kalau ini adalah, pasien yang terluka. Misalkan nih seperti ini nih, ada yang jatuh dari sepeda, terus, lututnya terluka, lukanya cukup banyak, darahnya cukup banyak. Nah, ini adalah, tugas dokter untuk melayani, membantu pasien yang terluka. Caranya seperti apa? Pertama, nanti dokter akan membersihkan dulu lukanya dengan menggunakan cairan antiseptik supaya kuman-kuman di sekitar lukanya pergi ya. Terus setelah dibersihkan lukanya, nanti dokter akan membalut lukanya sehingga kuman-kumannya tidak masuk ke situ ya. Oke. Nah, ini jenis pasien yang ketiga. Kalau ini
Sebetulnya ini adalah pasien-pasien yang tidak sakit. Nih, gambar yang pertama di sini bisa kita lihat, ini ada adik bayi yang sedang diberikan imunisasi atau vaksinasi. Sebetulnya adik ini tidak sakit, tapi adik ini datang ke dokter untuk diberikan imunisasi supaya lebih kuat lagi ketika nanti besar ya. Nah, dokter juga melayani konsultasi seperti ini nih. Sebetulnya ini tidak sakit tapi bisa berkonsultasi dengan dokter. Nah, ini yang terakhir. Ini ada ibu hamil. Sebetulnya ibu hamil tidak sakit kan ya adik-adik ya, tapi ibu hamil juga tetap harus periksa ke dokter untuk memeriksakan kondisi kehamilannya. Gitu. Itu ya tugas dokternya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita maju ke pembahasan selanjutnya tentang tempat kerja dokter. Nah, dokter bekerja di mana ya? Ya, secara umum dokter bekerja pertama di puskesmas. Contohnya misalkan ini puskesmas Cilodong ya, yang dekat sama tempat tinggal kita nih, ada puskesmas Cilodong, puskesmas Kalimulya. Terus juga dokter juga ada yang bekerja di klinik. Nih, dokter yang bekerja di klinik, contohnya klinik Sekar Adi. Nah, biasanya dokter yang bekerja di puskesmas dan dokter yang bekerja di klinik itu rata-rata adalah dokter umum, ya. Terus kalau yang bekerja di rumah sakit ini lebih banyak lagi dokternya, jenis-jenis dokternya. Kalau dokter umum di rumah sakit biasanya kita temui di IGD atau di instalasi gawat darurat. Tapi di rumah sakit juga banyak jenis dokter-dokter yang lainnya. Nanti kita bahas ya. Nah, ini tentang macam-macam dokter. Ada dokter apa saja ya? Nah, ini pertama. Nih, kita bisa lihat di sini ada dokter yang sedang memeriksa pasien anak-anak. Ini kita sebut dengan dokter anak ya. Terus kemudian ini kalau ini pasiennya sedang mempunyai masalah di bagian matanya. Ini kita sebut dengan dokter mata. Kalau ini anak ini sedang diperiksa giginya, biasanya oleh dokter gigi ya. Terus ini dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Ini kalau misalkan adik-adik ada masalah di telinga, di hidung, atau di tenggorokan bisa menemui atau berkonsultasi dengan dokter THT. Kalau ini dokter yang bertugas untuk melakukan operasi itu kita sebut dengan dokter bedah. Sebetulnya dokter bedah itu banyak sekali jenisnya. Nah, kemudian dokter selanjutnya ini, kalau ini dokter tugasnya untuk untuk melayani atau untuk membantu pasien yang sedang hamil. Kita sebut dengan dokter kandungan gitu. Sebetulnya masih banyak ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi jenis-jenis dokter yang lainnya ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang alat-alat yang dipakai oleh dokter. Apa saja ya alat-alatnya? Ya. Oke, nih. Kalau dulu zaman sebelum ada pandemi, sebelum ada virus corona, dokter itu bekerja cukup dengan menggunakan jas berwarna putih seperti ini. Tapi sekarang karena kondisinya sedang pandemi, ada virus corona, saat bekerja dokter harus memakai pakaian khusus seperti ini dan ini ya.
Nah, kalau dokter yang bekerja di puskesmas atau di klinik biasanya memakai pakaian cukup seperti ini. Jadi memakai gaun, terus juga ada sarung tangan, lalu ada penutup kepala, ada pakai masker, pakai face shield, ada juga sebagian dokter yang menggunakan kacamata Google. Nah, kalau di rumah sakit, adik-adik bisa menemui orang yang menggunakan pakaian seperti ini. Ini dokter ini dia harus memakai pakaian seperti ini, terutama di tempat atau di rumah sakit yang merawat pasien-pasien yang terkena penyakit COVID ya, atau terkena virus corona. Nah, apa saja sih yang dipakai oleh dokter yang memakai pakaian seperti ini? Nih, dokter itu tadi memakai baju yang sangat tertutup dari mulai kepala, tangan, sampai kakinya itu tertutup. Nah, tapi sebelumnya dokter itu harus memakai masker. Maskernya juga ada 2 macam. Terus memakai penutup kepala, memakai kacamata Google, terus juga memakai face shield, sepatu boot, terus nanti ada pelindung sepatunya juga, sarung tangan, dan juga harus selalu menggunakan hand sanitizer atau alkohol ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang alat-alat apa saja yang ada di ruangan dokter yang bisa adik-adik temukan kalau konsultasi ke dokter. Alatnya, nah ini yang pertama kali adik-adik akan temui ketika berkonsultasi dengan dokter, yaitu timbangan atau timbangan berat badan atau pengukur tinggi badan. Ini caranya gimana? Jadi ketika akan diukur, adik-adik lepas sepatunya, terus naik ke sini. Nanti ketika adik-adik naik ke sini, jarum yang ada di sini dia akan menunjukkan adik-adik akan berapa kilo nih, gitu. Nanti jarumnya akan menunjukkan misalkan beratnya 18 kilo atau 20 kilo, itu nanti kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kalau untuk mengukur tinggi badan, nanti ketika adik-adik berdiri di sini, petugas akan melakukan pengukuran tinggi badan. Ini yang warna hitam ini dia akan diangkat seperti ini, nanti diukur tinggi badannya, kira-kira berapa senti, misalkan nih 120 senti misalkan ya, gitu. Nah, alat yang kedua yang bisa kita temui di ruangan dokter itu adalah alat ini. Nah, ini adalah kita sebut dengan alat tensimeter. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengukur tekanan darah. Ada 2 jenis tensimeter, ada yang seperti ini. Ini digital, otomatis, ada juga yang manual seperti ini. Kedua-duanya ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah. Tapi biasanya kalau adik-adik datang ke dokter, tidak dilakukan pengukuran tekanan darah ya, biasanya untuk orang tua, misalkan ya seperti mama, papanya itu ketika konsultasi ke dokter itu nanti akan diukur tekanan darahnya. Nah, alat yang selanjutnya kita temui di ruangan dokter itu adalah ranjang periksa pasien. Ini adalah tempat dokter memeriksa adik-adik semuanya. Kalau misalkan konsultasi ke dokter, nanti adik-adik naik terus berbaring di sini, nanti dokternya bisa periksa di sini ya. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada senter. Nah, ini juga sama, ini untuk melihat sesuatu yang memang tidak bisa terlihat tanpa menggunakan senter gitu. Kemudian ini adik-adik pasti sudah tahu ya, ini dokter identik dengan alat ini, tapi tahu nggak namanya apa? Ini namanya adalah stetoskop. Stetoskop ini fungsinya untuk
mendengarkan denyut jantung, bunyi jantung, dan juga mendengarkan bunyi paru-paru atau nafas gitu. Selain itu stetoskop juga bisa mendeteksi ada kelainan atau tidak di perut adik-adik gitu ya. Nah, kemudian alat ini adalah namanya otoskop. Alat ini fungsinya untuk memeriksa bagian telinga. Biasanya dipakai oleh dokter spesialis THT, tapi dokter umum juga sering pakai otoskop ya. Nah, kalau ini pasti adik-adik sudah tahu ya. Ini adalah alat pengukur suhu. Sekarang di mana-mana kalau mau masuk ke mana-mana pasti harus diukur dulu suhunya ya. Ini namanya termometer. Nah, termometer ini sebetulnya ada 2 jenis. Ini termometernya kalau kita bilang termometer tembak ya, jadi tidak perlu menyentuh badan orang, tidak perlu menyentuh badan pasien, sudah bisa langsung terlihat suhunya berapa. Gitu. Tapi ada juga termometer yang lain, termometer digital yang biasanya ditempelkan di ketiak. Itu juga sama, itu juga fungsinya untuk mengukur suhu ya. Nah, kalau ini mungkin adik-adik agak asing ya. Ini kita sebut alatnya kalau itu disebutnya alat uap biasanya ya. Kalau umum menyebut alat ini sebagai alat uap, tapi ini sebetulnya nama aslinya adalah nebulizer. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu orang-orang yang misalkan ada yang asma atau sesak nafas, nanti dokter akan memberikan obat, nanti obatnya akan dimasukkan ke sini, lalu kemudian alatnya dinyalakan, sehingga nanti pasiennya bisa menghirup obat dari sini. Yang tadinya pasiennya sesak nafas, nanti ketika sudah menggunakan alat ini, jadi agak lega nafasnya, tidak sesak lagi. Nah, sekarang ini, kalau ini mungkin jadi ini ya, takut ya melihat alat ini ya. Ini adalah suntikan atau kita sebut dengan SPED ya, spuit. Suntikan ini berfungsi untuk memasukkan obat. Bisa obat, bisa vaksin gitu ya. Itu ke dalam tubuh kita. Nah, mungkin ada beberapa adik-adik di sini yang takut ya, takut disuntik. Nah, tapi sebetulnya adik-adik jangan khawatir karena para dokter sebetulnya sudah belajar lama sekali supaya bisa menyuntik dengan benar. Jadi ketika disuntik sakitnya hanya sebentar saja, tidak lama-lama. Nah, oke. Supaya nggak bosan, kita main tebak-tebakan dulu ya. Mbak Dita, halo. Mungkin bisa dinyalakan saja atau gimana ya ininya mikrofonnya biar seru. Ya. Sama siapa? Oke. Nah, kita mulai ya.
Semuanya konsentrasi ya. Oke, baik, kita mulai tebak-tebakannya. Soal yang pertama. Sudah bisa dilihat gambarnya. Di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Ya. Pertanyaannya, ya. Oke. Pertanyaannya, gimana ya? Nah, ya, oke. Oke. Nah, ya, pertanyaannya, ini kan di sini ada 2 dokter ya, 1 dokter laki-laki, 1 dokter perempuan. Masing-masing punya masker. Pertanyaannya, masker siapa yang jumlahnya lebih banyak? Gampang ya kayaknya ya? Ayo, siapa yang bisa? Atau dokter 2? Alisa nih. Ya. Yang dokter laki-laki. Oh iya. Ada berapa maskernya yang dokter laki-laki? Coba Alisa hitung. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau dokter yang nomor 2 ada berapa ya maskernya? Ada 4. Iya, betul. Pinter ya Alisa ya. Terima kasih. Oke. Oh ya, amin. Semoga tercapai ya Lisa ya. Amin. Amin. Iya. Kita lanjut ya adik-adik ya ke soal selanjutnya. Nih, di sini ada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka mempunyai banyak sekali obat. Pertanyaannya, obatnya siapa ya yang lebih sedikit? Ayo, silakan. Wah, Alisa lagi. Oh, oke, beda. Oh, beda. Iya. Oke. Nomor 1. Nomor 1 ya, Alicia ya. Memangnya nomor 1 punya berapa obat? 3 obat. 3. Iya, kalau nomor 2? 4 obat. 4 obat. Oke. Iya, pinter. Oh, mau jadi chef. Wah, pasti nanti masakannya enak-enak ya. Oke, kita lanjut ke kayaknya masih ada nih pertanyaannya, kita lihat. Nah, ini nih. Ini ada dokter laki-laki nomor 1 dan dokter perempuan nomor 2. Pertanyaannya, dokter mana yang mempunyai stetoskop lebih banyak? Ayo, siapa yang mau bisa jawab? Aizy. Oke. Oke.
Nomor berapa? Ayo. 2. Nomor 2. Berapa itu stetoskopnya yang dokter nomor 2? 4. Ada 4. Iya, berarti 4 lebih banyak dari 2 ya. Oke, Kaizi, pintar, good job. Pengen jadi apa? Oh, soldier. Oke. Lanjut ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, di sini nih kita lihat ada rumah sakit nomor 1 dan rumah sakit nomor 2. Masing-masing punya ambulans. Pertanyaannya, rumah sakit nomor berapa ya yang punya ambulans lebih sedikit? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Tristan. Nomor berapa? 1. Nomor 1, rumah sakit nomor 1. Ada berapa sih ambulansnya yang nomor 1? 3. Kalau yang nomor 2 ada berapa? 4. Ada 4. Berarti yang lebih sedikit itu rumah sakit nomor 1 ya, Tristan ya? Oke, benar jawabannya. Good job. Oke. Oh iya. Amin. Semoga tercapai ya cita-citanya. Kayaknya masih ada satu lagi deh ini. Nah, nih satu lagi. Pintar-pintar semuanya ya. Semangat semuanya. Oke, nih. Bisa kita lihat ya di sini gambarnya. Ada alat nomor 1 dan alat nomor 2. Nah, pertanyaannya, alat yang mana yang fungsinya untuk mendengarkan bunyi jantung dan paru-paru? Ayo, alat yang mana ya? Nomor 2. Nomor 2, iya. Buat jantung. Jantung. Iya, namanya apa ya? Oke, nggak apa-apa. Iya, pinter-pinter. Ya, ini namanya stetoskop. Oke, good job, Mizan. Kayaknya sudah habis nih, Mbak Dita, pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kita buat tas dokter, oke? Teman-teman sudah menyiapkan ininya, bahan-bahannya? Sudah siap semua ya? Oke deh, kalau gitu ini saya stop dulu screen share-nya ya. Oke. Dah. Ya. Oke.
Alat yang disiapkan bahannya, pertama nih ada kertas putih, kertas HVS putih. Adik-adik semuanya sudah punya ya. Terus kita juga butuh lem. Lem dan juga gambar-gambar yang sebelumnya sudah digunting ya. Ya. Boleh sambil digunting, nggak apa-apa. Kita mulai ya. Ini caranya, kita ambil kertasnya, kertas putihnya, terus kita lipat ujung ketemu ujung seperti ini. Nah, jadi bentuknya nanti begini. Ya, tuh, kita lipat. Ujung ketemu ujung begini nih ya. Nah, jadi nanti seperti ini, bisa dibuka, ditutup, ya, seperti buku. Ya. Sudah? Iya. Oke. Oh ya. Halo Nathan. Hai. Hai. Oke. Dilipat sampai seperti ini ya. Udah. Oke. Sudah semuanya ya. Oke. Selanjutnya kita ambil pegangan tasnya yang bentuknya seperti ini, seperti huruf apa ini ya? Seperti huruf U ya? Kita tempel di sini. Ambil lemnya, lalu kita tempelkan ujungnya aja. Oh iya. Yang suka warna pink misalnya boleh diwarnain pakai warna pink ya, atau warna ungu, warna biru boleh. Kita tempelkan di sini ya. Satu sisi kita tempelkan, jadi seperti ini. Tuh. Iya, di dalam sini ditempel. Tuh, ini bagian luarnya nanti kita tempel yang lain. Tuh, seperti ini. Yang berbentuk huruf U-nya ada 2 kan ya, adik-adik ya. Jadi kita tempelkan juga. Yang satunya di sisi sebelahnya di sini. Gitu ya, kita kasih lem dulu. Ya, punya. Saya sudah jadi nih, tuh ada 2 pegangannya.
Nah, kemudian sudah semuanya sudah menempel ininya belum, pegangannya belum? Kita tungguin dulu deh. Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita ambil gambar yang ini. Ya, terus kita tempelkan di bagian depan seperti ini dengan menggunakan lem. Iya. Yuk kita tempelkan ya bersama-sama ya. Nah, punya saya sudah jadi nih, sudah ditempelkan. Ya, tuh punya Ruslan sudah tuh, ya sudah jadi. Kaisa juga sudah. Aditya Hamisan sudah. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ceritanya di dalam tasnya nanti akan ada alat-alat dokternya. Seperti stetoskop, terus juga ada jarum suntik ya, suntikan, ada termometer, dan yang lainnya itu kita tempelkan di bagian dalam yang ini, gitu. Ya, untuk menempelkannya posisinya di mana itu silakan teman-teman berkreasi ya. Yuk. Oke. Sudah semuanya? Nah, sudah. Nih, lihat. Iya, atau kalau misalkan mau ditempel di sebelah sininya juga boleh. Bebas. Ya, kalau nanti mau ditambahkan ada namanya di sini, itu boleh.
Terus ininya mau diwarnain sesuai dengan warna favoritnya juga boleh, silahkan berkreasi ya. Iya. Oh iya, Bu Dita. Halo. Halo. Bu Dita. Mungkin ada yang mau menyebutkan nama-nama alatnya, apa saja silakan satu orang boleh. Ada Mm-mm. obat. Iya. Sambil ditunjukin. Yang mana aja, ayo. Obatnya mana? Ini sama ini. Iya, ada obat sirup dan obat tablet ya. Terus ada apa lagi tuh di situ? Jarum suntik. Jarum suntik. Terus apa lagi? Pengukur suhu. Iya, pengukur suhu atau termometer ya. Nih yang ini. Terus Plester, masker. ada plester, masker, sama satu lagi nih. Apa ya? Suntikan. Stetoskop. Iya, stetoskop. Oke. Terima kasih. Pintar-pintar semuanya ya. Boleh? Silakan. Selesai dalamnya. Ya. 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 Mau nanya nggak? Oh, enggak ya. 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 Ayolah, oke, silakan. Mana ya Kailanya?
Mana ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mana ya? Oke, mana Davin? Halo Davin. Halo. Bu, Silakan. Iya. Kalau pagi suka alergi dingin, bersin-bersin, obatinnya pakai apa? Waduh. Itu selalu setiap hari, Davin. Iya. Setiap hari. Oh, kalau begitu sebetulnya itu kita bilangnya itu istilahnya Davin itu alergi. Davin tidak tahan kalau suhu ruangannya atau suhu udara di sekitarnya dingin. Gitu. Sehingga kalau misalkan suhu ruangan atau suhu udaranya dingin, Davin pasti bersin-bersin. Itu namanya alergi dingin ya. Nah, kalau alergi sebetulnya memang tidak terlalu apa ya? Bisa dibilang nggak ada obat khusus untuk menyembuhkan itu. Mungkin bisa saya berikan sarannya ketika pagi-pagi Davin pakai jaket supaya Davin nggak kedinginan dan bersin-bersin. Jadi buat badan Davin itu menjadi hangat supaya tidak kambuh tuh kebiasaan bersin-bersinnya kalau pagi-pagi gitu ya. Kalau untuk obatnya apa sampai sekarang masih belum ada obat untuk menyembuhkan alergi gitu. Oke? Belajar menyesuaikan diri gitu ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Kasih dokter. Sama. Oke, silakan Tristan. Kenapa Ya. mau dokter nggak takut tertular? Gimana bisa diulangi pertanyaannya? Kan jadi dokter nggak takut tertular sama orang sakitnya. Oh. Oke. Ya. Ya, sebetulnya saya jadi dokter itu karena memang cita-cita dari kecil. Dari kecil saya kalau main itu pasti selalu mainnya dokter-dokteran. Karena memang cita-citanya saya mau menjadi dokter nanti kalau sudah besar. Alhamdulillah sekarang bisa tercapai ya cita-citanya. Terus itu mungkin jawaban untuk kenapa mau jadi dokter ya. Terus kalau untuk takut tertular oleh orang yang sakit,
Sebetulnya nggak usah takut. Nggak usah takut karena kita, sudah punya, apa ya, ada alat-alat yang bisa kita pakai untuk mencegah tertular itu. Contohnya tadi yang sudah, saya bahas tadi, pakai masker, pakai baju pelindung khusus, penutup kepala, dan lainnya, gitu ya. Jadi untuk, adik-adik yang mau jadi dokter, tetap semangat ya, untuk kejar cita-citanya, nggak usah takut meskipun sekarang banyak virus-virus yang jahat, nggak usah takut, tetap semangat, tetap raih cita-citanya buat jadi dokter ya. Mungkin gitu ya Bu Dita. Iya, harus senang belajar. Oke. Halo Dito. Halo. Silakan. Saya cita-citanya jadi tentara, Bu. Oke. Bahan-bahan di sana tank. Kamu mau nanya apa sama dokter? Iya. Tembakan. Sebetulnya ada tembakan. Wah, iya. Sebetulnya Dito ada juga ternyata dokter yang dia berprofesi juga sebagai tentara. Iya. Jadi, iya, gitu. Jadi sekolahnya nanti sekolah dokter dulu. Setelah selesai dokter, daftar menjadi calon tentara. Nanti dokter yang tentara itu takut sama darah. Awal-awalnya takut sih. Awal-awalnya takut, tapi semakin ke sini sudah tidak takut lagi. Karena lebih senang untuk membantu orang, misalkan ada yang terluka, terus kita bantu, kita bersihkan lukanya, kita tutup lukanya, itu rasanya sangat senang sekali kalau sudah membantu orang yang terluka sampai lukanya jadi sembuh, gitu. Iya, harus berani. Ya. Kan iya. Silakan. Mau tanya apa? Jadi mau tanya apa? Ayo tanya apa aja. Jangan Mau Cira, mau bisa ngomong apa-apa. Hah? Bisa apa? Polisi. Kita polisi. Oh, mau jadi polisi. Iya. Semoga tercapai ya. Halo Alisa. Silakan. Pagi Bu Dokter. Pagi Alisa.
Silakan mau bertanya apa? Saya mau nanya, kalau takut darah boleh jadi dokter gak? Iya, jawabannya sangat boleh. Sangat boleh. Enggak ada tes seperti itu untuk sekolah menjadi dokter. Dan nanti ketika kalau misalkan nih Alisa sekarang melihat darah takut, itu harus harus berani-beraniin aja, karena nanti lama-lama Alisa nggak akan takut darah lagi, gitu. Iya, harus berani. Iya, Bu. Nggak apa-apa, saya juga waktu kecil takut darah kok. Tapi nanti ketika sudah besar, kita berani-beranikan, itu nggak akan takut lagi, karena sudah terbiasa. Iya, Semangat Bu. ya. Iya, Bu dokter. Ya. Ada, Bu. Sudah ya. Oke. Halo, Nada. Silakan. Mau tanya apa? Belum di-unmute mungkin. Ya. Silakan. Ayo. Bu dokter. Iya. Udah jadi dokter berapa lama? Wah. Berapa lama ya? 2000. Mungkin sampai dari mulai saya masuk sekolah kedokteran sampai selesai itu sekitar 8 tahun. Ya, jadi setelah lulus SMA, kita kan masuk ke perguruan tinggi ya, ke universitas. Di situ masuk ke fakultas kedokteran. Nah, kita belajar dulu tuh di situ, nggak langsung kita ke pasien, tapi kita belajar seperti di sekolah, belajar teorinya itu sekitar 4 tahun. Setelah lulus, setelah kita membuat tugas akhir atau skripsi, kita mulai praktek di rumah sakit sebagai koas. Nah, koasnya itu sekitar 3 tahun.
Lalu setelah selesai kita harus ada kewajiban internship dulu. Jadi ya sekitar 8 tahun baru kita bisa praktek. Iya. Jadi kalau untuk jadi dokter itu teman-teman harus suka belajar, senang belajar. Bukan rajin belajar sebetulnya ya. Kalau rajin belajar kan bisa aja nggak suka ya. Tapi kalau kita senang belajarnya, suka belajar, suka mencari hal-hal yang baru, suka penasaran sama sesuatu, itu bagus tuh nanti kalau kita mau jadi dokter. Karena kalau sudah jadi dokter akan terus belajar. Sampai sekarang pun saya terus belajar karena semakin kesini banyak tuh penyakit-penyakit baru yang memang kita harus belajar. Kalau nggak belajar nanti kita nggak tahu penyakitnya bagaimana, mengobatinya bagaimana gitu. Jadi intinya kalau adik-adik mau jadi dokter harus senang belajar ya gitu. Harus senang. Iya. Iya, Ika mau jadi apa? Jadi apa? Pemadam. Pemadam kebakaran. Oke. Harus berani ya. Oh ya. Oke. Oh ya, untuk vaksin COVID, sebetulnya karena COVID ini penyakit yang baru, jadi masih sampai sekarang masih terus diteliti, gitu. Nah, untuk anak-anak, kebetulan memang penelitian yang terbaru belum ada belum ada bukti bahwa bisa digunakan untuk anak-anak, gitu. Tapi masih diteliti. Mungkin ada kemungkinan nanti akan ada vaksin COVID untuk anak-anak, tapi untuk sekarang masih belum ada rilis penelitian itu, gitu. Tapi nanti ya bisa aja ada kemungkinan. Contohnya kayak vaksin untuk ibu hamil dan menyusui ya. Sebelumnya kan pas keluar vaksin itu belum boleh ya ibu hamil dan menyusui. Tapi sekarang setelah penelitiannya selesai ternyata aman untuk ibu hamil dan menyusui, akhirnya bisa dilakukan vaksin untuk ibu hamil dan menyusui. Begitu juga dengan vaksin lansia itu sudah boleh. Tapi kalau untuk anak-anak saya belum baca sih, belum ada gitu. Ya, supaya kuat. Alhamdulillah sudah. Nanti bisa kok, udah aman. Ya. Iya. Baik, silakan. Silakan Nathanael. Halo. Oh iya. Silakan. Ayo. Oh, kepencet. Oke. Oh. Halo, selamat Kadia. Silakan mau bertanya apa?
Kalau misalnya Dita lagi hamil, boleh gak divaksin? Ya, sebetulnya memang ya yang baru rilis itu untuk ibu menyusui gitu. Jadi untuk ibu hamil masih diteliti, tapi kemungkinannya sih boleh juga kemungkinan, tapi masih belum ada rilis belum ada keputusan pengumuman bahwa ibu hamil bisa gitu ya. Tapi untuk ibu menyusui sudah boleh, untuk lansia juga sudah boleh, untuk yang usianya di atas 50 tahun sudah aman. Ya, langsung divaksin. Ya. Ya, Enggak. terima kasih Salma. Iya. Wah, hebat. Semoga tercapai ya. Halo, Aldi. Mau bertanya apa? Ya, ya. Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Kepencet mungkin ya. Tanya ke Bu Dokter nggak? Enggak, bukan. Gimana? Iya. Baik. Wah, amin. Semoga tercapai ya, Gilang ya. Iya. Sedang membuat apa itu? Apa itu? Timbangan badan berat. Wah, hebat sekali. Mirip, bentuknya mirip sekali. Bikin sendiri, Bu. Sampai 300 tulisnya. Hebat sekali. Oh, itu ada angka-angkanya ya? Wah, keren banget Gilang nih. Good job.
Mirip lagi. Ya. Oke. Apa ya kesimpulannya? Mungkin ini aja untuk teman-teman yang mau jadi dokter, tetap semangat ya. Yang penting kita harus senang belajar dan senang membantu orang. Gitu. Saya doakan semoga cita-citanya yang nggak jadi dokter juga semoga semuanya tercapai ya. Cita-citanya harus semangat, senang belajar supaya bisa mencapai cita-cita. Gitu. Betul. Ya. Semangat. Iya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya sudah memperhatikan, sudah ya, sama-sama. Ya, tetap semangat semuanya. Bye. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah. Sama-sama.